Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Qaluhu faslun utawi kikono fasal suci. Takbir fasal wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Jadi bahas masalah kurban. Kurban itu nantinya hukumnya bagaimana, dan hewan yang disembelih dalam kurban itu hewan yang bagaimana. Nah, akan dijelaskan nanti. Qalu wal udhiyatu utawi kurban iku sunnatun, iku sunnah, sifate sunnah muakkadatun kang den kokohake. Hukumnya kurban itu sunnah muakkad, jadi bukan wajib. Iki menurut mazhab Syafi'i memang mengatakan sunnah muakkad. Makanya ketika sunnah muakkad ini kita melakukan ya dapat pahala, tidak melakukan ya tetap enggak berdosa. Qaluhu wa yujzi'u lan nyukupi fiha ing dalem udhiyah apa aljada'u apa wedhus kang umur setahun minadhani saking domba, wasaniyulan wedhus kang powel loro minal ma'zi saking wedhus kacang. Dalam kurban sendiri bisa menggunakan kambing, boleh. Kambing domba ya monggo silakan, atau kambing Jawa atau wedhus kacang sing biasanya di Indonesia itu lah iku. Tapi misalkan menggunakan kambing domba yang tetap nggak masalah. Lah ketika nantinya menggunakan kambing seperti itu satu orang satu kambing. Dan misalkan menggunakan selain kambing piye? Korbane menggunakan sapi atau onta. Wasaniulan wedhus wasaniulan powel loro minal iblis saking onta, wasaniulan powel loro minal bakori saking sapi. Bisa menggunakan kambing, bisa menggunakan onta ataupun sapi. Lah itu memang bisa digunakan untuk korban. Dan di Indonesia tidak hanya itu, ada yang menggunakan kerbau, dan kerbau itu bisa digunakan untuk korban. Nah itu ada yang mengatakan di kitab-kitab fikih ulama, ada yang mengatakan kebo itu jamuson itu masuk dalam hewan korban. Lah terus pertanyaannya, ketika nantinya hewan-hewan ini itu bisa digunakan untuk korban, selain hewan ini bagaimana? Contoh ayam, contoh bebek, contoh burung dara. Apakah boleh digunakan untuk korban? Menurut mazhab Syafi'i itu tidak boleh digunakan untuk korban. Karena apa? Korban itu hanya boleh kambing, onta, sapi. Dalam kitab lain ada yang mengatakan kerbau, jamuson juga masuk. Tapi ayam dan bebek atau burung dara itu tidak masuk dalam hewan kurban. Itu menurut mazhab Syafi'i. Tetapi dalam kitab lain juga ada. Dalam kitab Tausyah itu di situ Mbak Imam Nawawi mengatakan boleh menggunakan boleh menggunakan pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu mengatakan korban itu tidak harus menggunakan sapi atau kambing, tapi bisa menggunakan hewan-hewan lain seperti ayam, bebek, burung dara. Itu bisa menurut Ibnu Abbas. Tapi itu bukan Syafi'iyah. Lah, pendapat Ibnu Abbas itu akhirnya ditulis Imam Nawawi dalam kitab Tausyah. Beliau memberikan catatan kaki, boleh kita mengikuti pendapat Ibnu Abbas, tetapi harus orang yang fakir, orang yang tidak punya uang untuk membeli kambing atau sapi atau onta. Lah dia boleh kurban menggunakan ayam atau burung dara atau bebek mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas. Nah, tapi ini gunakan ketika memang sudah kepepet, sudah fakir, tidak mampu membeli kambing, maka gunakan pendapat Ibnu Abbas menyembelih ayam, menyembelih bebek, silakan mau. Tapi kalau memang kita mampu membeli kambing, maka gunakan untuk membeli kambing.
untuk korban ki mau. Jadi umumnya di masyarakat kita menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi bukan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas cara Imam Nawawi boleh sampean gunakan ketika memang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan fakir mau. Qaluhu wa tujzi'u lan nyukupi opal badana tu apa onto badana an sab'atin saking pitu. Saking wong pitu wal baqaratu lan sapi an sab'atin saking wong pitu. Wasyatulan wedhus an wahidin saking wong siji. Jadi onta, sapi itu bisa digunakan korban untuk 7 orang. Jadi saya korban sapi untuk 7 orang. Nah, itu misalkan teman 3, keluarga tambahi lagi, semua total ada 7 orang nama yang digunakan dalam korban kimau. Lah, itu bisa. Atau sapi, monggo, onta monggo silakan, atau kerbau silakan kimau. Itu 7 orang. Lah, nek wedhus atau kambing itu hanya untuk 1 orang saja. Karena dalam kitab-kitab lainku ada yang mengatakan ini nantinya akan menjadi kendaraan kita ketika di hari kiamat. Jadi kita korban itu akan dijadikan sebagai hewan kendaraan kita ketika di akhirat nanti. Yang korban sapi ya kendaraannya sapi, yang korban kambing sendirian ya, koyok jomblo gitu ya silakan ke mau. Itu ada ulama yang mengatakan demikian, hewan korban nanti itu akan digunakan untuk kendaraan kita di hari kiamat nanti. Makanya ada hewan-hewan yang tidak bisa, tidak boleh, tidak sah untuk dijadikan korban. Nah, nanti hewan yang bagaimana? Nah, iki qaluhu arbaun utawi 4. Iku la tujzi'u iku ora nyukupi apa arba, ora nyukupi fiduhaya ing dalem pira-pira korban. Ada 4 yang mana tidak mencukupi dalam korban. Gak sah nek dijadikan korban. Sing pertama al aura'u, rupane hayawan kang PC. PC al bayinu ingkang pertelo. Apa awaruha apa pecene aura. Sing pertama hewan yang tidak sah, tidak mencukupi dalam korban adalah hewan yang matanya itu PC. Jadi misalkan mata kanan itu nggak bisa melihat, buta, itu PC. Jadi sebelah mata kanan mau itu nggak bisa melihat alias buta, itu nggak boleh digunakan untuk korban. Tapi nek sekedar digunakan sedekah silakan. Jadi misalkan punya kambing matanya PC, terus disembelih secara syar'i, disedekahkan ke warga atau dimakan sendiri, itu enggak masalah. Tapi untuk dijadikan korban itu tidak mencukupi. Wal arja'u lan hayawan kang pincang. Sifate al bayinu engkang pertelo apa arajuha apa pincange arja. Sing kedua hewan yang pincang. Pincang itu kakinya itu tidak bisa berjalan secara normal. Jadi kakinya aku pincang itu tidak boleh digunakan untuk korban. Kadang kan ada hewan yang mana korban itu kadang ada hayawan yang mana memang kakinya itu pincang, tidak berjalan secara normal. Maka itu tidak boleh digunakan untuk korban. Sing ketiga wal maridotu lan hayawan kang loro. Sifati al bayinu engkang pertelo apa maraduha apa lorone maridoh. Sing ketiga hayawan sing sakit. Yang sakit itu memang jelas-jelas memang sakit, misalkan punya kambing sakit parah misalkan. Sakit parah maka tidak boleh digunakan untuk korban. Tapi ini disembelih secara syar'i, disedekahkan di masa-masa ya silakan ki mau. Sing penting jangan digunakan untuk korban. Sing terakhir wal ajfa ulan hayawan kang kuru allati zahaba ingkang ilang apa muhuha apa uteke allati minal huzali krana kuru. Jadi hayawan sing memang kuru atau kurus yang mana di situ sampai menghilangkan akale, sampai menyerang akale. Nah, itu juga nantinya masalah. Artinya apa? Hayawan-hayawan iki, hayawan sing kuru ini itu juga nantinya bermasalah.
atau hayawan yang sakit atau hayawan yang pincang atau PC. 4 hayawan ini itu tidak boleh digunakan untuk kurban. Jadi nek sampean kurban, carilah hayawan sing bener-bener sehat, bener-bener normal sesuai kriteria secara syar'i dan tidak termasuk 4 perkara iki. Itu penting. Qaluhu wa yujzi'u lan nyukupi apa al khisiyu apa hayawan kang hayawan ingkang singklir iku apa ya, kemaluane iku juga bermasalah nantinya. Sing kedua wal maksuru lan hayawan kang den pecah sungune, wal maksurul korni lan hayawan kang den pecah sungune. Jadi hayawan yang apa singklir atau kemaluane ki mau telurnya itu mau juga bermasalah, atau misalkan hayawan sing sungune pecah itu tidak masalah, itu enggak masalah. Jadi misalkan punya hayawan wedhus, kambing, di situ sungune pecah, enggak masalah digunakan untuk kurban. Atau misalkan singklir apa telur kemaluane ki mau misalkan bermasalah, itu juga masalah, tidak berefek pada permasalahan udhiyah, tidak, tetap sah udhiyahnya yang mau kurbani. Nah, makanya dalam kurban sendiri ku tidak semua hewan itu bisa digunakan untuk kurban, dan terkadang ada yang sungune pecah, itu enggak masalah. Terus wala tujzi ulan ora nyukupi opal maktuatu apa hayawan kang den potong, al maktuatul uzuni apa hayawan kang den potong kupingi, wadana bilan buntute, hewan sing telinganya terputus atau buntutnya, ekornya itu terputus, maka tidak mencukupi dalam kurban. Jadi nek sampean kurban, carilah hayawan yang benar-benar telinganya utuh, ekornya atau buntutnya itu juga utuh. Nah, makanya kewan-kewan sing iki mau masuk kategori ada yang sah digunakan untuk kurban, ada yang tidak sah untuk kurban. Jadi memang harus sesuai spesifikasi hewan ini dalam secara syar'i kurban ki mau. Nek tidak sesuai maka statusnya nantinya adalah sedekah. Jadi misalkan kurban delalah malah buntut atau ekornya tidak ada, secara fikih tidak masuk kriteria kurban, maka nengko nantinya ketika disembelih kok dibagikan ke warga, itu bukan kurban tapi sedekah, karena tidak sesuai hewan ini dalam kurban.